Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala muttaman ti. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia Bapak Pembimas yang turut hadir, para pengurus kelenteng, keluarga besar kelenteng, serta Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat sore, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya juga hadir pada perayaan Waisak di Kelenteng Magelang. Ketika berangkat juga hujan, tapi ketika ceramah Dhamma dimulai, hujannya redah. Selesai ceramah, hujan lagi. Barangkali sekarang hujannya redah lagi. Bapak Ibu Saudara, mungkin ya para dewa ikut bersuka cita. Karena terlebih di kelenteng adalah tempat puja untuk para dewa. Dan sepanjang perjuangan bodhisatta, para dewa itu ikut menemani dan melindungi Buddha Gautama ketika masih menjadi bodhisatta. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, dulu Indonesia itulah pusat belajar agama Buddha. Mereka yang mau ke India, mau belajar di Mahanalanda University, sebelum ke India, karena khawatir tidak diterima, mereka belajar dulu di Indonesia, tepatnya di Sriwijaya. Namun sekarang zaman berubah, itulah anicca, segala sesuatu tidak kekal. Sekarang kita biku Indonesia yang pergi belajar di luar. Barangkali ya, mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang gantian lagi, Indonesia bisa menjadi pusat belajar agama Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, satu kebahagiaan luar biasa hari ini kita berkumpul dalam upacara perayaan Hari Suci Waisak. Terkhusus hari ini saya ingin menceritakan bagaimana perjuangan Samana Gautama atau Bodhisattva dalam pencapaian kebudaan. Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Pangeran Siddhartha ketika beliau hendak keluar dari istana? Ya, apa sebenarnya yang beliau pikirkan? Dan ternyata perenungan beliau, isi hati beliau yang sesungguhnya itu tertuang di dalam Tripitaka. Jadi kalau Bapak Ibu seumur hidup mungkin belum pernah membaca Tripitaka, hari ini saya perdengarkan sedikit bagian dari Tripitaka. Karena Tripitaka itu hampir satu lemari. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu Tripitaka pun bingung mau baca yang mana. Nah, ini adalah sedikit bagian dari Majjhima Nikaya 26, Arya Pariyesana Sutta. Saking tekadnya saya, ini saya tulis tangan. Karena tidak ada printer di sini. Tulis tangan. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara berkonsentrasi, kita dengarkan sedikit bagian dari kitab suci Tripitaka. Nanti akan saya jelaskan sekali lagi.
Ini adalah isi hati dari Pangeran Siddhartha. Para biku, sebelum pencerahanku, sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisatta yang belum tercerahkan, aku juga dengan diriku yang tunduk pada kelahiran, mencari apa juga yang tunduk pada kelahiran. Dengan diriku yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita dan kekotoran, aku mencari apa yang juga tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita dan kekotoran. Kemudian aku merenungkan, mengapa dengan diriku sendiri tunduk pada kelahiran, aku mencari apa yang juga tunduk pada kelahiran. Mengapa dengan diriku sendiri yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, aku mencari apa yang juga tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran. Bagaimana jika dengan diriku sendiri tunduk pada kelahiran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kelahiran, aku mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak terlahirkan, nibbana. Bagaimana jika dengan diriku sendiri yang tunduk pada penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, aku mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penuaan, penyakit, kematian, duka cita, dan kekotoran, nibbana. Nah, beginilah bentuk syair-syair yang ada di Tipitaka. Memang tidak mudah. Itulah yang kami berdua sering-sering baca. Kadang sudah baca pun belum tentu paham. Baca lagi ulang, baca lagi ulang. Bapak Ibu Saudara, kenapa Pangeran Siddhartha mengatakan aku yang tunduk pada kelahiran, penuaan, kesakitan, dan kematian? Bapak Ibu Saudara tahu, sebegitu kita lahir, kita tunduk pada kelahiran. Kenapa? Karena begitu kita dilahirkan, kelahiran itu 3 in 1. Maunya 1 dapatnya 3. Maunya lahir tapi dapatnya bonus. Tua, sakit, mati. Belum ada orang yang lahir saja enggak tua, enggak sakit, enggak mati, belum ada. Jadi maunya lahir tapi dapatnya bonus. Tua, sakit, mati. Lalu beliau mengatakan, kenapa saya yang bisa tua, bisa sakit, bisa mati, juga mencari apa yang bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Apa maksudnya beliau juga mencari apa yang tua, sakit, dan mati? Istri. Istri bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Ternak, kuda, kambing, domba, gajah, bisa tua, sakit, dan mati. Jadi sebelum beliau memutuskan untuk keluar dari istana, beliau juga mencari hal-hal tersebut seperti orang pada umumnya. Namun beliau tahu, cara ini tidak aman, bukan keamanan tertinggi. Kemudian beliau keluar. Bapak Ibu Saudara, setelah Pangeran Siddhartha keluar dari istana, beliau kemudian berguru dengan beberapa guru. Dikatakan beliau berguru dengan para guru yang sangat terkenal di zaman itu, Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Kemudian dalam perjalanan beliau juga bertemu 5 pertapa penyiksa diri. Oleh karena itu tadi dibacakan beliau menjalani kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika beliau bertemu 5 pertapa ini, beliau dikenalkan sebuah pandangan. Kalau seseorang bisa menyakiti badannya sendiri, batinnya akan menjadi lebih suci. Itu pandangannya. Kalau seseorang menyakiti badannya sendiri, batinnya akan menjadi suci. Tapi Bapak Ibu dengarkan sampai habis.
agar tidak salah paham. Kemudian beliau setelah yakin seperti itu, beliau menyiksa diri. Apa yang beliau lakukan? Latihan paling awal, beliau mengurangi makan. Tapi mengurangi makan yang benar-benar mengurangi makan. Beliau bertekad kalau pindah patah hanya ke 7 rumah. Pindah patah itu dengan mangkuk kemudian berjalan. Kalau di Parakan tidak ada pindah patah. Kalau saya dulu di Thailand setiap pagi pindah patah. Jadi kami keluar membawa mangkuk ya. Di sini tidak ada mangkuknya. Membawa mangkuk kemudian keluar dari wihara menuju pasar. Nah, setiap hari dilakukan. Jadi kalau kadang kita sakit, bangunnya telat, enggak makan. Tapi kalau kita sakit, biasanya ada para biku lain yang kasihan. Nanti apa yang mereka dapat dari pindah patah itu mereka bagi ke kami yang sakit. Pindah patah setiap hari. Beliau mempraktekkan hanya pindah patah di 7 rumah. Kadang dapat, kadang enggak dapat. Jadi mungkin dalam seminggu dapatnya 2-3 kali, ya makannya 2-3 kali. Tapi beliau merasa itu pun belum cukup. Kemudian beliau bertekad lagi, hanya pindah patah 3 rumah. Jadi hanya mendatangi 3 rumah. Kalau tidak dapat ya tidak makan. Jadi cukup sulit. Tapi itu pun beliau merasa belum cukup keras latihannya. Kemudian beliau bertekad hanya makan buah yang jatuh di hutan. Jadi setiap hari berjalan di hutan, kalau ada buah yang jatuh itu beliau kutip, itu beliau makan. Tapi ternyata itu bagi beliau belum cukup. Kemudian beliau bertekad cari satu pohon yang besar. Setelah cari satu pohon yang besar, kemudian bertekad hanya makan buah yang jatuh dari satu pohon besar ini. Kemudian bertekad hanya satu pohon, makan dari buah yang jatuh. Bapak Ibu Saudara, latihan yang sangat keras itu, pelan-pelan tubuh beliau menjadi sangat-sangat kurus, sangat sengsara. Kadang Bapak Ibu Saudara mungkin lupa makan siang karena saking sibuknya, lupa pula makan malam, sudah naik sakit mahnya. Ya toh? Ini tidak makan berhari-hari, sampai beliau mengatakan kalau menyentuh kulit depan perut ini tersentuh tulang belakang. Kalau menyentuh kulit belakang tersentuh perut depan. Kalau Bapak Ibu datang ke Wihara Mendut, silakan. Di tengah Wihara Mendut itu ada pohon Bodhi. Sebelah kiri itu ada arca rupang Buddha yang kurus tinggal tulang. Nah, itulah lambang ketika Bodhisatta mempraktikkan latihan penyiksaan diri. Tapi banyak pengunjung yang mengatakan bagian itu di Wihara Mendut paling angker. Kenapa paling angker? Kebetulan ada rupang yang tinggal tulang, di sampingnya ada pula bambu, di sampingnya ada pula pohon Bodhi yang besar sekali. Tapi sesungguhnya bukan angker ya, tetapi karena persepsi kita melihat arca Sang Buddha yang tinggal tulang itu memunculkan kengerian. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di sana. Samana Gautama kemudian praktek lebih keras lagi. Beliau mempraktekkan praktik menahan nafas. Jadi tarik nafas yang panjang, kemudian ditahan. Anginnya tidak boleh keluar, ditahan sekuat tenaga, sekuat-kuat tenaga. Kemudian beliau mengatakan, kepala ini seperti dijepit dengan 2 kayu oleh 2 orang yang kuat. Sakit sekali, tapi terus ditahan. Kemudian beliau mengatakan dada ini seperti dicambuk-cambuk oleh orang kuat. Panas sekali, tapi terus ditahan. Kemudian saking ditahannya, kemudian yang paling akhir adalah seluruh badan ini menjadi sangat panas. Beliau mengatakan badan beliau seperti dipanggang dan ditarik, dipegang oleh 2 orang kuat, dipanggang di atas panggangan. Sakit sekali. Tapi mereka yang melatih ini tidak akan mati. Kenapa tidak akan mati?
Karena sebegitu ditahan, tidak menghembuskan nafas, akhirnya pingsan. Setelah pingsan badan itu otomatis bernafas, ya toh? Nanti bangun, sebegitu ingat tahan nafas lagi, pingsan lagi. Bangun, tahan nafas lagi, pingsan lagi. Itulah praktek penyiksaan diri yang sulit sekali. Dan dulu sebelum saya menjadi biku, ketika masih berumah tangga, setelah dengar cerita ini, wah saya tergugah. Saya juga mau latihan. Jadi saya tarik nafas, kemudian saya tahan sekuat tenaga Bapak Ibu. Tapi saya tidak pingsan. Kenapa tidak pingsan? Ternyata saya tidak tahan. Nafasnya saya hembuskan. Memang sakit luar biasa. Dada ini sakit luar biasa. Bapak Ibu Saudara, para pertapa penyiksa diri di zaman itu juga latihan lebih jauh. Ketika mereka hendak mau tidur, mereka akan manjat pohon. Setelah manjat pohon, kakinya diikat satu. Kakinya diikat satu, kemudian seluruh badannya dibuang ke bawah. Jadi kepalanya menghadap bumi. Tidur dalam posisi seperti itu. Jadi kepala itu sakit luar biasa. Tapi setelah 3-4 hari, biasanya sudah tidak sanggup memanjat pohon. Kenapa? Karena selangkangan ini akan cedera. Karena yang diikat kakinya hanya satu. Kalau sudah tidak bisa memanjat pohon, mereka akan mengumpulkan duri-duri pohon dan juga batu-batu yang runcing, kemudian disemai, kemudian tidur di atasnya. Jadi seluruh badan ini akan terluka. Begitu banyak praktek yang sangat menyakitkan. Kemudian Sang Buddha mengungkapkan, tidak ada pertapa lain di bumi ini yang latihannya lebih sengsara dari beliau. Beliau latihan sangat sengsara. Sampai saking kurusnya beliau tidak ada lagi gizi, tidak ada nutrisi. Karena kadang beliau hanya makan biji-bijian keras. Sampai maaf, buang air besarnya itu darah. Kemudian saking tidak ada gizinya, semua bulu-bulu ini rontok. Disenggol saja rontok. Satu ketika beliau sudah benar-benar lemas, beliau terjatuh di sungai yang dangkal. Bukan terjatuh di sungai yang dalam ya, tapi terjatuh di sungai yang dangkal. Tapi walaupun jatuh di sungai yang dangkal, beliau tidak bisa bangun, saking lemasnya. Dan beliau hampir mati tenggelam. Beruntung ada perumah tangga yang mengangkat badan beliau. Di titik itu beliau merenung, saya sudah menjalani penderitaan yang semenderita ini. Apa maksud dan tujuan dari penderitaan? Beliau tidak menemukan jawabannya. Apakah diri ini menjadi suci karena melakukan praktek penyiksaan diri? Beliau tidak menjadi suci. Menyadari hal itu, praktek itu beliau tinggalkan. Jadi praktek bertahun-tahun yang sengsara luar biasa itu beliau tinggalkan karena tidak ada buahnya. Kemudian beliau melanjutkan. Beliau mencari hutan yang mana di sana itu ada altar hutan yang angker. Kenapa altar hutan yang angker? Karena di zaman India dulu, atau kita sebut Jambudipa, nama tua dari negara India. Di Jambudipa dulu itu, kalau ada orang yang meninggal, ada beberapa cara mereka melepas mayat. Cara yang pertama itu dibakar atau dikremasi. Cara yang kedua itu dilarung di Sungai Gangga. Jadi mayatnya dilarung begitu saja. Nanti mayat itu akan dimakan oleh ikan, dimakan oleh kura-kura. Karena diyakini Sungai Gangga itu menyucikan. Itu adalah keyakinan orang lampau bahkan sampai hari ini. Tapi praktek yang ketiga dalam melepas tubuh yang sudah hancur ini, tubuh yang sudah mati ini, adalah mereka pergi ke altar hutan. Altar hutan itu adalah altar yang dibuat di hutan untuk memuja para dewa-dewa hutan atau para yakha. Kemudian mayat itu hanya ditinggalkan di sana begitu saja. Nanti malam mayat itu akan dimakan oleh anjing hutan,
dimakan oleh hewan-hewan di hutan termasuk burung pemakan bangkai. Bodhisatta sebelum pencerahannya, beliau mendatangi tempat seperti ini dan latihan di sana. Bahkan beliau mengatakan kadangkala tulang-tulang sisa mayat itu beliau susun-susun untuk dijadikan bantal. Jadi kalau Bapak Ibu di saat ini mendengar ada biku yang latihan di kuburan, Bapak Ibu jangan salah sangka, berpikir para bikunya sedang mencari ilmu, bukan ya. Apalagi mungkin berpikir ini bantenya nyari nomor, bukan ya. Itu memang mengikuti praktek Sang Buddha di zaman itu, dekat dengan kematian. Karena ketika kita dekat dengan kematian, ada dua hal yang muncul. Satu, kita merenungkan bahwa hidup itu tidak kekal, ya toh? Hidup itu tidak kekal karena ada kuburan di depan mata. Kemudian juga menjadi dorongan. Karena kami sebagai biku, kami pun perlu dorongan. Dorongan dalam artian bagaimana? Waktu kita itu terbatas. Jadi kalau kita ingin latihan, waktu kita terbatas. Batasnya itu adalah kematian. Kalau kami sudah mati, tidak bisa latihan. Oleh karena itu cepat-cepat berjuang berlatih sebelum kematian. Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar. Ketika Samana Gautama yang belum mencapai kebudaan berlatih di altar hutan yang angker itu, ternyata beliau pun mengalami ketakutan. Beliau pun mengalami ketakutan. Namun bagaimana Pangeran Siddhartha menaklukkan ketakutan ini? Beliau mengatakan ketika rasa takut hadir, kalau beliau sedang berdiri, beliau tidak akan mengubah postur. Beliau akan berdiri saja sampai rasa takut itu hilang. Setelah rasa takut itu hilang, beliau akan berjalan. Berjalan tanpa henti sampai rasa takut itu hilang. Karena begitu tadi ketika berdiri sampai rasa takut hilang, kemudian beliau berjalan. Tapi ketika berjalan, rasa takut itu kembali. Rasa takut itu kembali. Kemudian beliau akan berjalan tidak berhenti sampai rasa takut itu hilang. Begitu rasa takut sudah hilang, beliau akan duduk. Tapi begitu beliau duduk, rasa takut itu kembali. Rasa takut yang teramat sangat kembali pada diriku. Itu ungkapan beliau. Beliau akan duduk tidak bergerak sampai rasa takut itu hilang. Kemudian beliau akan berbaring. Sebegitu berbaring, rasa takut itu akan kembali. Beliau akan berbaring sampai rasa takut itu hilang. Nah, nanti Bapak Ibu boleh praktekkan. Kalau Bapak Ibu cari rumah yang angker, saya tidak akan mengubah postur ya. Tapi ternyata begitu bulu kuduk merinding, pergi dulu, sampai jumpa. Saya pernah mengalami ketika kecil. Jadi saya nonton TV, ternyata ketika saya mengganti channel TV, saya pernah cerita itu di Parakan beberapa tahun yang lalu. Begitu saya mengganti channel TV, kalau kita ganti channel TV, TV-nya itu akan gelap. Pas saya ganti channel TV itu, ada bayangan seorang wanita lewat di belakang saya, persis sekali. Tapi kesadaran saya itu belum penuh, nggak langsung menyadari kalau itu keanehan. Tapi begitu tersadar tadi ada yang lewat di belakang saya, langsung TV-nya ditutup. Hebatnya saya masih ingat nutup lampu, kemudian saya turun ke bawah. Bapak Ibu Saudara, kemudian beliau merenungkan seluruh tindak tanduk yang murni, kebajikan-kebajikan beliau untuk menaklukkan rasa takut itu. Jadi ini juga berguna untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau satu hari Bapak Ibu merasa takut ketika berada di satu tempat, renungkanlah kebajikan Bapak Ibu ya. Renungkanlah sering datang ke wihara, merawat sila, berdana, kebajikan itu dibangkitkan. Maka rasa takut akan berkurang dan berkurang. Kemudian beliau menaklukkan rasa takut itu dengan bermeditasi. Memang meditasi itu adalah latihan yang paling penting dalam ajaran Sang Buddha. Beliau masuk ke dalam samadhi, kemudian
Beliau masuk ke dalam tingkat-tingkat yang disebut tingkat jana. Jadi tingkat jana itu maknanya adalah batin yang bercahaya. Dan itu ada 4 tingkat. Beliau masuk dalam tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Begitu beliau masuk ke dalam tingkat keempat, tidak ada lagi sedikit pun gangguan di dalam batin beliau. Dikatakan batin beliau menjadi sangat seimbang. Bapak Ibu Saudara, ini bagian terakhir. Setelah Bapak Ibu mendengar bagian terakhir ini, Bapak Ibu akan paham kenapa kita merayakan hari suci Waisak. Kalau tidak ada bagian terakhir ini, tidak ada hari suci Waisak. Bahkan Tri Suci Waisak itu yang paling penting adalah yang terakhir. Tri Suci Waisak itu adalah ketika beliau keluar dari istana, ketika beliau dilahirkan, ya, ketika beliau dilahirkan, kemudian ketika beliau memutuskan untuk menjadi samana, kemudian ketika beliau mencapai kesucian, mencapai kesempurnaan, dan ketika beliau maha parinibbana. Tapi bagian yang paling penting itu adalah ketika beliau mencapai kebudaan. Kenapa? Karena kalau beliau tidak mencapai kebudaan, kita tidak merayakan kelahiran dan kematian seorang biasa. Yang kita rayakan adalah pencapaian kebudaan. 3 bagian yang terakhir Bapak Ibu. Ini dalam bahasa Pali dikenal dengan Tewija. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu tidak usah hafal, biar saya saja yang hafal. Bapak Ibu Saudara, setelah batin beliau begitu murni, dikatakan batin beliau bercahaya, batin beliau berkekuatan, beliau melihat kehidupan yang lampau. Tidak hanya 1 kehidupan, tapi 10 kehidupan, 100 kehidupan, 1000 kehidupan yang lampau, 10.000, 100.000, bahkan berkalpa-kalpa. Apa itu kalpa? Kalpa itu 1 kalpa artinya 1 pengembangan dan penyusutan dunia. Jadi alam semesta ini dulunya tidak ada, kemudian meledak. Dalam ilmu pengetahuan mereka sebut ini ledakan besar atau bahasa Inggrisnya Big Bang. Setelah meledak, alam semesta ini mengembang, kemudian menjadi dingin. Setelah menjadi dingin barulah muncullah planet-planet dan juga benda-benda langit lainnya. Dikatakan dari ledakan besar sampai bumi kita menjadi dingin ini dibutuhkan 13,6 miliar tahun. Tapi 1 kalpa adalah waktu yang sangat lama, yang artinya 1 pengembangan dan penyusutan dunia. Kemudian Sang Buddha melihat kehidupan lampau hingga 91 kalpa. Hingga 91 kalpa. Itu adalah bagian pertama yang beliau praktekkan. Kemudian setelah beliau mundur melihat 91 kalpa, kemudian pengetahuan kedua, beliau melihat antara 1 kehidupan dan kehidupan yang lain itu ternyata semuanya saling berhubungan. Beliau lahir di suku ini, sebagai ini, dengan nama ini, dengan ibu seperti ini, ayah seperti ini, panjang sekali. Karena Bapak Ibu tadi sudah mendengar sedikit bagian dari Tipitaka, bahasa-bahasa kitab suci. Setelah beliau mundur kehidupan melihat 91 kalpa yang lampau, beliau maju kehidupan itu pelan-pelan. Dan apa yang beliau lihat, ternyata ketika seseorang berbuat baik di 1 kehidupan ini, maka kelahiran berikutnya dia lahir di alam yang bahagia. Ketika seseorang berbuat buruk di kehidupan ini, maka dia lahir di alam yang menderita di kehidupan yang akan datang. Tidak hanya itu, beliau juga melihat bahwa ternyata seluruh kehidupan ini diwarnai oleh anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian beliau juga melihat ternyata seluruh kehidupan ini kita terperangkap dalam samsara.
Apa itu samsara? Lahir mati, lahir mati, lahir mati yang tidak ada selesai-selesainya. Kemudian seluruh lingkaran ini beliau pahami dalam paticca samuppada, hukum saling bergantungan. Memang dalam ceramah dhamma ini saya belum bisa untuk menjelaskan semuanya karena waktu kita terbatas. Tapi barangkali Bapak Ibu beberapa bagian sudah Bapak Ibu pahami. Jadi beliau ketika melihat korelasi hubungan antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain, beliau melihat kembali dhamma. Bagian yang ketiga. Ini biar hafal. Ini biar hafal ya. Bagian yang pertama beliau mundur 91 kalpa. Bagian yang kedua beliau maju melihat hubungan setiap kehidupan. Bagian yang ketiga. Nah, konsentrasi ya. Bagian yang ketiga, beliau melihat apa sesungguhnya yang membuat manusia itu lahir mati, lahir mati, lahir mati tidak pernah berhenti. Ternyata yang membuat manusia itu lahir mati tidak pernah berhenti karena ada kotoran batin yang halus sekali yang disebut sebagai asawa. Asawa ini dalam bahasa Pali, bahasa Indonesianya adalah arus batin yang bocor tidak terkendali. Bapak Ibu semua yang hadir di sini batinnya bocor. Kenapa batinnya bocor? Apa yang ingin Bapak Ibu pikirkan itu kadang nggak terkendali. Apalagi waktu marah, betul ya? Waktu marah itu nggak terkendali. Kemudian waktu sedih, ketika kita sedih kita ngomongnya apa? Sudahlah, nggak mau dipikirkan. Tapi semakin nggak mau dipikirkan, semakin muncul pikiran itu, betul ya? Karena pikiran itu bocor. Bahkan kadang Bapak Ibu ketika tenang, santai, ingin istirahat, tiba-tiba muncul pemikiran yang buruk, pemikiran yang membawa kesedihan. Ya, kita jadi sedih. Kenapa pikiran itu bisa muncul begitu saja secara acak? Karena batin itu bocor. Tapi yang Bapak Ibu lihat itu adalah yang kasar. Sedangkan Sang Buddha melihat bagian yang paling halus, kotoran yang batin yang sangat halus yang disebut sebagai asawa. Asawa itu adalah arus batin yang bocor tidak terkendali. Sesungguhnya kita semua bisa melihatnya. Apalagi apabila kita mengikuti latihan yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Sang Buddha, bermeditasi, masuk ke dalam konsentrasi tingkat tinggi. Tapi kalau kita tidak pernah bermeditasi dengan serius seperti murid-murid Sang Buddha, sulit. Kenapa? 3 hari yang lalu Bapak Ibu makan apa saja mungkin sudah lupa, betul ya? Bagaimana mengingat kehidupan lampau? 1 kehidupan, 10 kehidupan, 1000 kehidupan. Wah, 3 hari yang lalu makan apa? Mungkin kita pun sudah lupa. Bapak Ibu Saudara, setelah beliau mengetahui bahwa batin itu ada asawa, arus batin yang bocor tidak terkendali, kemudian dengan kekuatan yang lahir dari kekuatan pikiran yang lahir dari konsentrasi, beliau melenyapkan asawa ini, melenyapkan arus batin yang tidak terkontrol ini. Lenyapnya asawa ini dikenal dengan asawa kaya nyana. Itulah pencapaian kesempurnaan. Samana Gautama menjadi Sang Buddha. Tidak ada lagi sedikit pun arus batin yang bocor dalam dirinya. Seorang arahat. Sang Buddha itu arahat. Namo tassa bhagavato arahato. Ketika beliau menembus asawa kaya nyana ini, beliau menjadi seorang. Ciri-ciri seorang arahat adalah beliau tidak memiliki sedikit pun ketakutan. Sedikit pun tidak ada. Jadi seorang arahat itu tidak ada ketakutan. Kalau Bapak Ibu todong seorang arahat, dia tidak akan berteriak tolong. Seorang arahat itu tidak ada kemarahan, sedikit pun tidak ada. Kalau seseorang sabar, kelihatan tidak ada marahnya, mungkin dia pintar menahan marah, betul ya? Kalau tahan marah, orang biasa pun bisa. Ya sudahlah. Padahal kesal. Tapi seorang arahat memang tidak ada marahnya dalam batin. Tidak ada serakah, tidak ada gelisah, tidak ada ego, tidak ada sombong. Lenyap
sudah semua kotoran batin. Karena apa? Karena akarnya itu lenyap. Arus batin yang bocor tidak terkendali. Bapak Ibu Saudara, lenyapnya asawa inilah yang kita rayakan setiap tahun. Sepertinya kemarin di Parakan juga dirayakan, yang kita kenal dengan detik-detik Waisak. Detik-detik Waisak itu adalah detik-detik lenyapnya asawa, kotoran batin yang paling halus. Bapak Ibu Saudara, itulah perjuangan Sang Buddha dari seorang pangeran keluar menyiksa diri, kemudian melatih batin hingga tingkat tinggi, kemudian menembus 3 pengetahuan yang tadi kita kenal sebagai Tewija. Hari suci Waisak tahun ini, Bapak Ibu merayakan hari suci Waisak, tidak hanya merayakan, tapi Bapak Ibu sekarang tahu dengan jelas kenapa beliau begitu diagungkan selama 2600 tahun. Karena memang tidak mudah untuk melenyapkan semua kotoran batin. Kita yang belum mencapai kesucian, menahan marah saja susah, apalagi melenyapkan kotoran batin yang sangat halus. Bapak Ibu Saudara, semoga apa yang disampaikan hari ini membawa kemajuan dhamma bagi Bapak Ibu semua. Kesimpulan saya sederhana sekali. Semoga Bapak Ibu terus berlatih mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan, dan mengurangi kesombongan. Nah, semoga itu jadi perenungan dan praktek kita untuk tahun-tahun berikutnya. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Sebagai pengharapan kita, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.